Bapa Surgawi, Allah yang kekal, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus, namun juga Bapa yang tinggal diam di dalam hati kami, menuntun langkah kami. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Engkau beri kepada kami, sehingga kami boleh duduk diam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, yang kami yakini adalah kekuatan dan tuntunan di dalam kehidupan kami. Maka pada saat ini Tuhan, ketika kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga merenungkannya, biarlah kami sungguh-sungguh dapat memberikan bukan hanya waktu ke kami, tetapi juga seluruh keberadaan diri kami. Dan kami menyadari Tuhan, kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Untuk itu kami perlu pertolongan Roh Kudus, agar hati dan pikiran kami dikuasai olehnya, dan juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah juga hamba-Mu ya Bapa di dalam segala keterbatasannya. Biarlah melalui apa yang diucapkannya, sungguh-sungguh semuanya itu berasal dari Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari surat 1 Timotius 6 ayat 14 sampai ayat 16. Surat Paulus kepada Timotius yang pertama, pasal 6 ayat 14 sampai 16. 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 16. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sampai penampakan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Saya sungguh bersyukur bisa berada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Ini kali pertama bukan hanya saya melayani di gereja Kristus di tempat ini, tapi ini sungguh-sungguh kali pertama saya melayani di gereja Kristus. Jadi pecah telur gitu ya. Dan nampaknya saya perlu memperkenalkan terlebih dahulu saya siapa dan juga berasal dari mana. Perkenalkan Bapak Ibu, sebagaimana yang tadi juga sudah disebut di awal sebelum kebaktian. Nama saya Pendeta Ayunistia Dwita Prawira. Nama yang cukup langka gitu ya, mungkin Bapak Ibu penatua tadi juga mau melafalkannya agak-agak berusaha juga. Tapi saya maklum karena emang ini nama yang tidak terlalu lazim. Minggu lalu saya khotbah di Pemuda di sebuah GKI, lalu kemudian liturgosnya dengan semangat mengatakan, nanti kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan Pendeta Anastasia. Tiba-tiba berubah gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena memang sudah sering salah sangka gitu ya. Kadang jadi Ayu Sintia, kadang jadi Ayu Ningtyas. Pernah lagi sekolah saya dipanggil Ayunista juga pernah Bapak Ibu. Sungguh sedih, tetapi tidak apa-apa. Dan mungkin saya akan memperkenalkan dengan nama yang lebih singkat. Di GKI Kayu Putih, tempat saya melayani, saya biasa dikenal dengan Pendeta Tia atau Pendeta Ayu. Jadi Pendeta Ayu atau Pendeta Tia itu adalah saya dengan sapaan yang lebih singkat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali waktu saya pernah melihat di salah satu Instagram story, salah satu, mungkin bukan artis ya kalau sekarang itu sebutnya selebgram. Dia lagi ada di sebuah mobil. Selebgram itu adalah orang yang terkenal di Instagram, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang belum tahu gitu ya. Dia lagi ada di mobil bersama dengan teman-temannya, lalu dia bertanya sama teman-temannya, menurut kalian lebih capek mana?
Kalau misalkan ada dua jalan gitu ya, ke kanan itu ikut Tuhan, ke kiri itu nggak ikut Tuhan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu lebih capek mana? Jalan yang ikut Tuhan atau jalan yang nggak ikut Tuhan? Lebih capek mana? Lebih capek ikut Tuhan ya. Capek banget ya Bapak Ibu ya, makanya hari Minggu kesini ya, meminta kekuatan. Bapak Ibu saudara, saya juga berpikir hal yang sama, karena kalau misalkan kita berpikir dan juga melihat keadaan hidup kita gitu ya, kalau ikut Tuhan, mempertahankan kebenaran dan juga setia kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang lumayan perlu usaha dibandingkan orang yang mungkin menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang instan. Saya juga pikir hal yang sama, ya capek ikut Tuhan gitu ya. Tapi kemudian selebgram ini cukup menarik, dia mengatakan sebenarnya lebih capek nggak ikut Tuhan. Kenapa? Karena misalkan Bapak Ibu kalau ikut Tuhan gitu ya, kita ke kanan jalan 10 kilo, melewati batu, melewati jurang dan lain sebagainya. Terus misalkan kita nggak ikut Tuhan, ke kiri 10 kilo. Mungkin jalannya enak gitu ya, tapi akan ada satu waktu ketika kita jalan menempuh 10 km ke kiri yang tidak ikut Tuhan, kita akan tiba di satu titik di mana kita merasa kosong. Kita merasa tidak layak, kita merasa ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan kita, merasa menderita, menanggung segala konsekuensi dari apa yang ia lakukan, nggak bahagia, tidak merasa damai sejahtera, dan akan ada satu titik di dalam kehidupan seseorang di mana ia akan berbalik dan mencari kebahagiaan dan damai sejahtera yang sesungguhnya. Jadi kalau misalkan ikut Tuhan jalan 10 km, kalau misalkan nggak ikut Tuhan, kita udah ke kiri 10 kilo atau mungkin lebih, gak dapat apa-apa, tidak merasa bahagia, tidak merasa damai sejahtera, lalu akhirnya dia akan putar balik. Dia akan putar balik, jalan lagi 10 kilo, jadi total 10 tambah 10, 20, dan kemudian mengambil jalan yang benar, jalan lagi 10 kilo, dan totalnya jadi 30 km. Lalu selebgram itu mengatakan, jadi sebetulnya lebih capek kalau kita nggak ikut Tuhan. Dan kebetulan dia juga adalah seorang yang dulunya punya kehidupan yang juga dalam tanda kutip rusak gitu ya, tapi dia mengalami satu pengalaman spiritual dan dia kembali ke jalan Tuhan. Dan ketika saya pikir-pikir bener juga gitu ya, bahwa memang kalau kita lihat secara kasat mata atau mungkin yang langsung kelihatan di depan mata kita, kalau kita ikut Tuhan, setia kepada Tuhan, mempertahankan kebenaran, itu sesuatu yang mungkin melelahkan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa kalau kita menyimpang jauh daripada Tuhan, itu akan memberikan sesuatu yang membuat kita jauh lebih menderita. Belum ditambah kita merasa bersalah, belum lagi konsekuensi yang harus kita tanggung ketika kita ketahuan bersalah begitu ya. Dan bahkan sebetulnya kalau kita berbuat dosa Bapak Ibu, sekalipun hasilnya mungkin instan, tapi juga ada jerih lelahnya juga gitu ya. Saya pernah mengatakan juga kepada anak-anak sekolahan gitu ya, kamu kalau misalkan nyontek sama nggak nyontek kan kayaknya lebih gampang nyontek, tapi sebenarnya enggak juga. Anak sekolah kalau mau nyontek juga mesti nyusun strategi gitu ya, mesti bikin contekan gitu sih, mesti pas lagi ujian juga mesti diem-diem, mesti deg-degan segala macam. Sebetulnya bikin dosa juga berjerih lelah juga, bikin strategi juga, tetapi hasilnya menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau misalkan nggak nyontek, dia belajar, dia effort juga gitu ya, dia belajar, dia menghafal, dia melatih dirinya. Hasilnya mungkin nggak sebagus yang nyontek, tetapi untuk masa depan, untuk jangka yang lebih panjang, itu akan memiliki manfaat yang jauh lebih besar. Dan juga sama dengan kehidupan kita di masa sekarang ini, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita tidak berada di jalan Tuhan, tinggal tunggu saatnya kita terjatuh dan juga pada akhirnya terperosok. Kalau kata peribahasa bahasa Indonesia itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Nah, ketahuan saya nilai bahasa Indonesianya berapa. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan memang itulah yang kita hidupi sebagai orang-orang beriman. Tetapi ketika Tuhan mengatakan kepada kita, memanggil kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang kosong dan sia-sia. Memang mengikut Tuhan kita tetap akan mengalami yang namanya kesusahan, mengikut Tuhan kita tetap akan mengalami yang namanya melawan godaan yang ada di dalam diri.
Tetapi ketika Tuhan meminta kita untuk setia, Ia juga menyediakan bukan hanya penderitaan, tetapi Ia menyediakan damai sejahtera, Ia menyediakan bahagia yang sempurna, Ia menyediakan mahkota kebenaran di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi nggak cuman penderitaan yang kita jalani gitu ya, tetapi kita juga mendapatkan sesuatu yang worth it untuk kita dapatkan. Dan hari ini tema kita adalah tetap setia sampai Kristus datang kembali, sampai kedatangan Kristus kembali. Kesetiaan ini akan menjadi satu ujian sepanjang hidup kita Bapak Ibu. Dari seseorang kecil, kemudian remaja, pemuda, mahasiswa, dewasa, bahkan ketika kita sudah lanjut usia, nampaknya kesetiaan kepada Tuhan adalah sebuah ujian sepanjang hidup yang akan terus kita jalani sampai kita dipanggil Tuhan. Dan di dalam hidup kita juga ada begitu banyak distraksi-distraksi atau godaan-godaan yang diberikan oleh si jahat agar kita menjauh daripada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil anak-anaknya untuk datang kepadanya gitu ya, kita yang hidup di dunia ini dengan ada begitu banyak kuasa dosa yang menyekitari kita, selalu ada aja yang membuat kita akhirnya tidak setia. Entah itu berasal dari dalam diri kita, entah itu berasal dari luar diri kita gitu ya, entah itu bentuknya keinginan-keinginan kita, entah itu bentuknya kata-kata negatif dari orang lain, sehingga membuat kita terpancing untuk melakukan dosa. Tetap setia ini nampaknya bukan satu perkara yang mudah, bukan hanya panjang sampai kita mati, tetapi ini juga sesuatu yang membutuhkan perjuangan. Dan Paulus mengingatkan Timotius. Hari ini bacaan kita dari 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 16. Surat 1 Timotius itu ditulis oleh Paulus untuk memberikan kekuatan kepada Timotius yang masih muda. Pada saat itu Timotius masih muda saat ia memulai pelayanannya, dan tentu saja perjalanan menjaga kesetiaan kepada Tuhan itu masih begitu panjang. Dan godaan-godaan atau dalam tanda kutip distraksi-distraksi di dalam kehidupannya Timotius itu juga dahsyat Bapak Ibu sekalian. Dia mungkin bisa dikatakan punya 1001 alasan untuk tidak setia kepada Tuhan atau mundur dari pelayanannya. Kenapa? Karena yang pertama, usia Timotius ketika ia memulai pelayanan itu masih sangat muda. Beberapa penafsir mengatakan bahwa dia memulai mungkin di sekitar usia 18 tahun sampai 23 tahun. Sekitaran itu ia memulai pelayanannya. Kalau Bapak Ibu sekalian flashback gitu ya, di usia 18 tahun lagi ngapain Bapak Ibu? Saya kalau flashback juga di usia antara awal-awal 20 tahun itu adalah masa-masa di mana orang itu lagi mencari jati diri, lagi mencari pijakan, lagi mencari validasi, lagi bertanya-tanya tujuan hidupnya itu lagi ada di mana gitu ya. Saya nggak tahu mahasiswa usia berapa? 20 ya? 21. Nah, kira-kira Timotius ketika dia dipanggil pelayanan itu seusia kalian gitu ya. Kan ada banyak sekali gejolak yang ada di dalam dirinya. Dia masih bertanya-tanya apakah ini adalah tempat yang tepat aku melayani di sebuah jemaat, memberitakan Injil, mengajar dan lain sebagainya. Mungkin Timotius juga berpikir, apa benar ini jalan kehidupanku? Apa benar Tuhan memanggilku di sini dan aku akan bertahan sampai selama-lamanya, sampai aku mati? Jadi Timotius itu memiliki godaan pertama-tama justru di dalam dirinya. Apalagi pada saat itu ada kultur yang mana kalau orang masih muda itu nggak terlalu didengarkan gitu ya. Selain di dalam dirinya, di faktor eksternalnya juga Timotius menghadapi satu kultur di mana kalau orang muda itu nggak terlalu dianggap, atau orang-orang yang biasanya didengerin itu adalah orang-orang yang sudah berusia lebih lanjut, di atas 30, di atas 40-an, disitulah mereka didengarkan. Maka Timotius pada saat itu dahsyat juga godaan dan juga distraksi kehidupannya, gelombang pelayanannya, dan ia nampaknya memiliki alasan yang kalau dia mau keluar gitu ya sebagai pelayan Tuhan, dia punya alasan yang cukup mungkin make sense juga bagi manusia. Wong masih muda, dia juga mungkin masih bertanya-tanya tentang dirinya, ia juga berhadapan dengan orang-orang tetua-tetua yang merendahkan dia,
Belum lagi juga tekanan dari orang Yahudi gitu ya. Orang Yahudi itu kan nggak suka sama pengikut Kristus. Orang Yahudi itu melihat pengikut Kristus sebagai bid'ah atau ajaran yang sesat. Sehingga pada saat itu kondisi jemaat juga bukanlah kondisi yang baik-baik saja untuk dijalani. Belum lagi di sekitaran mereka ada juga ajaran-ajaran yang sesat dari agama Romawi, dari agama Yunani yang juga harus dilawan. Beban seorang Timotius sebagai pelayan yang muda begitu amat dahsyat dan juga besar. Tetapi apa yang Paulus katakan kepada Timotius pada saat itu? Paulus mengatakan bahwa kalau disederhanakan gitu ya, setialah di dalam panggilanmu dan fokuslah kepada Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Karena kalau misalkan Timotius nggak memiliki fokus itu, fokus kepada Tuhan yang akan menolong dia, yang akan menyertai dia, nampaknya Timotius pun akan mundur dari pelayanannya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nampaknya ini juga bagian dari kehidupan kita gitu ya. Bahwa sebagai seorang yang beriman, kadang-kadang kita punya godaan itu banyak sekali dari dalam diri kita gitu ya. Mungkin kita seringkali merasa kita punya keinginan-keinginan yang pengen banget kita dapetin. Sebagai manusia kita butuh uang misalkan, atau sebagai manusia kita menginginkan posisi atau jabatan tertentu di dalam pekerjaan kita, atau kita menginginkan sebuah kehidupan yang jauh lebih nyaman dari sekarang ini. Yang mana keinginan itu tentu bukan sesuatu yang salah, tetapi hati-hati bisa jadi godaan. Bisa menjadi sesuatu yang membuat kita akhirnya menyimpang dari Tuhan. Atau misalkan godaan lain juga bisa berupa emosi-emosi yang ada di dalam diri kita gitu ya. Sebagai manusia yang normal kita punya banyak perasaan, entah itu kita marah, entah itu kita kecewa, kita sedih, kita merasa pahit, kita merasa disakiti oleh orang lain. Sebagai manusia itu wajar, tetapi hati-hati bahwa itu bisa digunakan oleh si jahat, membuat kita akhirnya tidak setia kepada Tuhan, menggunakan rasa marah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, melakukan kekerasan kepada orang-orang di sekitar kita, baik itu kekerasan secara fisik bisa gitu, atau kekerasan secara verbal bisa, atau kita mengancam orang lain demi mendapatkan apa yang kita inginkan juga bisa. Atau misalkan kita yang dikuasai oleh kekhawatiran kita yang dikuasai oleh keputusasaan kita, itu juga bisa menjadi godaan agar kita tidak setia kepada Tuhan. Saking kita khawatirnya kita tidak mengandalkan Tuhan, saking kita khawatirnya kita melakukan sesuatu yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kita mengambil apa yang bukan menjadi hak dan bagian kita. Saking kita khawatirnya kita menekan anggota keluarga kita. Atau kalau misalkan masih usia pemuda gitu ya, kalau misalkan punya pacar atau punya pasangan, saking khawatirnya kita jadi posesif. Itu adalah sesuatu yang pada akhirnya menjadi batu sandungan. Ketika kita khawatir misalkan anak-anak kita nanti gedenya jadi apa, dan kita jadi mengatur, menyetir segala sesuatu yang harus mereka lakukan, sampai nggak bisa pilih jurusan, sampai nggak bisa pilih pekerjaan karena harus diatur oleh orang tuanya. Bukankah itu adalah buah kekhawatiran yang akhirnya dipakai oleh si jahat untuk mengekang kehidupan kita di dalam dosa? Atau misalkan ketika kita nggak suka sama seseorang gitu ya, kita disakiti oleh orang lain, kita merasa pahit, kita merasa benci, kita merasa marah, dan itu membuat kita pada akhirnya kalau ngelihat orang itu bawaannya jadi dongkol gitu ya, yang mana sebetulnya kita yang rugi Bapak Ibu. Kalau misalkan kita marah sama orang, mungkin kalau kita lagi sebel sama orang, kita ketemu orangnya mungkin nggak mikir apa-apa gitu ya. Tapi kitanya yang berat hati, kita nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Itu dipakai oleh si jahat untuk mengacaukan kehidupan kita. Itu dipakai oleh si jahat untuk membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Dari kehendak Tuhan untuk mengampuni, dari kehendak Tuhan untuk mengasihi, dari kehendak Tuhan untuk hidup damai bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau godaan-godaan itu bisa berasal dari apa yang ada di luar diri kita. Misalkan kalau kita dikritik oleh orang lain, itu juga membuat kita pada akhirnya kadang-kadang merasa terganggu. Apalagi kalau misalkan pelayan-pelayan Tuhan gitu ya contohnya.
Kalau kita melayani Tuhan tetapi tetap aja dikritik ini sama orang lain. Terus ada aja orang yang menganggap apa yang kita kerjakan itu selalu salah dan akhirnya kita jadi terjatuh atau malah akhirnya kita jadi membenci dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi distraksi atau godaan yang si jahat pakai mengacaukan kehidupan kita. Maka Paulus mengingatkan Timotius, fokus sama Tuhanmu. Fokus sama Tuhan, karena dia adalah raja di atas segala raja, ia adalah penguasa satu-satunya, dan di dalam ayat yang ke-15 dikatakan ia adalah Allah yang penuh berkat, penuh bahagia. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menggantikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menandingi apa yang Tuhan berikan kepada kita karena dia adalah raja. Bahkan ketika kamu lagi nggak bisa melihat gitu ya, pelayanan lagi begitu gelapnya, lagi begitu menekannya, ingatlah bahwa Tuhan mampu untuk melakukan segala sesuatu untuk menolong dan juga memberikan penyertaan kepadamu. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia kalau udah tertekan gitu ya, udah dipenuhi dengan kegelapan, mungkin yang kita lihat tuh nggak terlalu banyak. Yang kita lihat entah itu keputusasaan atau aduh hidupku kenapa malang banget dan lain sebagainya. Tetapi setialah di dalam jalan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong dan juga menopang kita. Kadang-kadang juga caranya nggak terduga. Bapak Ibu, saya punya satu hobi. Hobi saya itu adalah naik gunung gitu ya. Saya senang mendaki gunung. Dan ada satu pengalaman mendaki gunung yang cukup berkesan buat saya. Waktu saya naik ke gunung yang nggak terlalu tinggi di daerah Bandung Selatan ya, Gunung Manglayang. Saya lupa itu Bandung Selatan atau Bandung mana ya. Tapi di sana saya naik sama teman-teman saya berempat di musim yang sebetulnya kurang terlalu bagus, di musim hujan. Dan ketika kita naik masih aman gitu ya, masih aman, kita camping dan lain sebagainya aman. Tapi pas kita lagi mau turun gunung, tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras. Bukan hujan yang, kalau hujan rintik-rintik itu mungkin masih nggak apa-apa gitu, tapi ini hujannya sangat deras sekali. Sampai-sampai Bapak Ibu kalau misalkan gunung itu kan konturnya miring ya. Dan ketika hujan turun itu jalan yang kita laluin itu jadi kayak sungai. Mengalir gitu air. Lalu kita diem gitu ya sambil pakai jas hujan, ini gimana ya? Kita berdoa kenceng-kenceng biar hujannya berhenti gitu. Tapi roman-romannya awannya tebel nih, nggak habis-habis hujannya. Akhirnya teman saya ada yang bilang, udahlah kita jalan aja daripada kita diem di sini hujannya gede terus kita masuk angin. Terus saya tanya, tapi licin banget, ini jalannya bener-bener dialirin air. Terus kata teman saya, ya udah cobain aja dulu gitu. Daripada kita di sini nanti kita juga sama-sama sakit juga. Kalau kita turun kan kita lebih cepat sampai ke bawah. Akhirnya Bapak Ibu, kita berempat menuruni gunung itu dengan kondisi yang demikian gitu ya. Dan saya udah cukup puas-puas, udah deg-degan karena saya itu kalau, meskipun saya suka naik gunung, tapi saya itu hobinya kepleset Bapak Ibu. Apalagi kalau turun gunung gitu ya. Jadi aneh juga, sering kepleset tapi naik gunung terus. Tapi saya waktu itu ya udah saya ikut kelompok turun gunung, dan ada satu hal yang cukup mengejutkan buat saya. Karena di pikiran saya pada saat itu jalanan akan sangat licin, saya akan terjatuh, bahkan mungkin terguling, terguncang dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ketika kami sedang menuruni gunung, sepatu kami itu lebih kuat dari biasanya. Dan pas saya memperhatikan gitu, ini kok bisa saya tidak terjatuh padahal hujan deras. Ternyata ketika hujannya deras, lalu di jalannya ada air yang mengalir itu membersihkan sol sepatu kita Bapak Ibu. Jadi kan kalau sepatu buat naik gunung kan dia agak bergerigi gitu ya. Nah di situ kan suka nyelip-nyelip tanah merah, kotoran segala macam ada di situ. Tetapi ketika ada air hujan yang mengalir di jalan itu, kotoran-kotoran yang ada di sol sepatu kita itu dibersihkan dan malah lebih bisa mencengkram tanah dengan lebih kuat. Dan itu pengalaman yang cukup mengesankan buat saya. Kenapa? Karena ternyata apa yang saya pikirkan itu tidak terjadi. Malah apa yang saya kira saya akan malang, saya akan jatuh dan lain sebagainya, ternyata tidak. Malah perjalanan itu membuahkan sesuatu yang mengesankan buat saya. Dan ini merupakan, saya kira bukan hanya sekadar perjalanan naik dan turun gunung, saya kira di dalam kehidupan kita juga
kehidupan iman kita itu seperti itu gitu ya. Ada kala di mana kita berpikir kita nggak punya jalan keluar, kita nggak punya pilihan, satu-satunya pilihan yang kita bisa pilih adalah membelok dari Tuhan. Tetapi sesungguhnya ketika kita berada di jalan Tuhan, sekalipun itu gelap, sekalipun itu berbatu, ada begitu banyak kerikil, bahkan kita belum bisa ngelihat jalan keluar ujungnya di mana, Tuhan itu selalu punya cara yang mungkin kita belum kepikiran sekarang untuk menolong kita. Dan Timotius adalah seorang rasul yang dia bertahan di dalam pelayanannya. Mungkin di awal ia juga nggak tahu ini gimana cara nyelesainnya, gimana cara menghadapi berbagai macam tantangan. Tetapi ketika ia setia berjalan bersama dengan Tuhan, ia menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Minggu Kristus Raja. Kristus adalah Raja. Ia adalah yang paling tinggi di atas segala sesuatunya. Ia adalah Raja yang maha kuasa, ia mampu melakukan segala sesuatu yang kita nggak bisa pikir. Ia adalah Raja yang menuntun kita, yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan ketika kita menjaga kesetiaan kita berjalan bersama Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kali. Maka marilah kita hidup tetap di jalan Tuhan, selidiki hati kita. Kapan kita menyimpang dari Tuhan? Selidiki hidup kita. Hal-hal apa yang jadi distraksi yang seringkali membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Dan kembalilah kepada Dia, Sang Raja yang penuh berkat dan memberikan kita kebahagiaan, damai sejahtera yang seutuhnya. Maka pada saat ini jadilah anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan. Sekalipun kita belum tahu apa yang sedang kita jalani, sekalipun kita belum tahu ujungnya itu apa, tetapi berpeganglah pada Tuhan karena Ia sanggup untuk menolong dan juga memberikan penyertaan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh